Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Usai menjalani pemeriksaan intensif di Unit 5 Subdit 3 Jatan Rasdit Reskrim Polda Sumsel sejak Jumat 13 Desember 2024 lalu, pelaku penganiayaan terhadap Dr. Koas FK Unsri ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka bernama Fadilah, 34 tahun, yang merupakan sopir orang tua rekan sesama Koas. Motif penganiayaan karena tersangka merasa kesal terhadap respon dan perilaku korban yang dianggap tidak sopan saat berbicara dengan orang tua rekannya, hingga memicu emosi tersangka dan sempat mengintimidasi korban sebelum akhirnya melakukan penganiayaan. Hal ini bermula saat rekan korban berinisial LD tidak terima dengan pembagian jadwal piket libur Natal dan Tahun Baru dan kemudian mengadu pada orang tuanya SM. Saat itu korban diminta menemui SM untuk membahas permasalahan tersebut dengan mengajak tersangka. Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Anwar Eksowijoyo menyatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, penganiayaan atas kekesalan pribadi tersangka tanpa adanya perintah atau tekanan dari orang lain. Ia juga memastikan tidak ada intervensi atas kasus ini, menyusul orang tua SM diketahui merupakan pejabat. Dalam waktu dekat, SM dan LD juga akan dilakukan pemeriksaan guna melengkapi berkas perkara tersangka yang sudah resmi ditahan. Ini motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon terhadap ibu teman korban yang bernama, saya inisial Ibu SM, ya. Ini ibu dari teman korban yang bernama LD, sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan, tentunya yang mengakibatkan korban luka cukup serius dan harus dirawat di rumah sakit. Kita laksanakan kegiatan proses penyidikan ini dengan secara profesional tentunya, dan sesuai dengan alat bukti yang cukup yang kita dapatkan di TKP, saksi, kemudian bukti digital dari CCTV, rekaman CCTV di tempat kafe tersebut. Sementara tersangka mengakui perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf pada korban yang mengalami luka atas penganiayaan tersebut. Apa bentuk penyesalannya? Saya menyesal, Pak, telah melakukan penganiayaan terhadap korban, Pak. Dan saya juga meminta maaf kepada korban Lupi dan keluarganya. Dan saya meminta maaf, Pak, kepada korban Lupi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Tersangka kini menjalani proses hukumnya di Unit 5 Subdit 3 Jatan Rasdit Reskrim Polda Sumsel dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pasca pemilihan kepala daerah di Kota Palembang, Inspektorat Kota Palembang menilai netralitas aparatur sipil negara di Kota Palembang masih tetap terjaga. Lembaga ini selama pilkada menerima laporan tidak tertulis terkait dengan ketidaknetralan ASN sebanyak 7 laporan. Inspektorat Palembang telah melakukan pemeriksaan dan klasifikasi pada ke-7 ASN yang dilaporkan. Karena laporan itu dibandingkan jumlah ASN yang ada itu, kalau menurut saya itu sudah agak baik, nggak ada istilahnya, ada yang mungkin kita nggak tahu yang secara nyata terang-terangan untuk melihat itu nggak ada. Paling tadi hanya 7 dan itu pun mereka sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan itu memang melanggar aturan. Inspektorat juga tidak menemukan ASN yang secara nyata memberikan dukungannya pada salah satu calon pada pilkada kemarin. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat digelar secara khidmat di lapangan Jasmani Kodam 2 Srivijaya, Palembang, 15 Desember 2024 pagi. Majen TNI M. Naudi Nurdika, Pangdam 2 Srivijaya memimpin peringatan Hari Juang TNI AD yang dihadiri langsung prajurit TNI dari 3 Matra dan Polri, serta sejumlah Forkopimda Sumatera Selatan. Dalam amanatnya, Pangdam 2 Srivijaya mengajak seluruh elemen TNI AD terus menjaga kesolidan, profesionalisme, dan kesiapan dalam menjalankan tugas negara yang makin berat tantangannya ke depan. Hari Juang TNI AD merupakan momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mendarma baktikan hidupnya untuk kemerdekaan bangsa,
terutama saat Perang Ambarawa yang berlangsung tak kurang dari 1 bulan lamanya. Tiap zaman ada tantangannya masing-masing. Ke depan bukan semakin ringan, tetapi mungkin semakin kompleks ya. Dulu mungkin perjuangan mengangkat senjata tentara. Nah, mungkin ke depan kita banyak sekali tugas-tugas di bidang operasi militer selain perang, juga dalam rangka mendukung cita-citanya pemerintahan saat ini. Ya. TNI saat ini banyak sekali dilibatkan oleh pemerintah untuk mencapai kemajuan di berbagai hal. Contohnya masalah tahanan pangan, kemudian masalah kemiskinan ekstrim, masalah stunting, masalah pembangunan, dan sebagainya. Dalam peringatan ini juga digelar berbagai kegiatan seperti pengobatan dan pembagian sembako yang melibatkan personel TNI dan masyarakat sekitar. Kegiatan diharapkan dapat mempererat hubungan TNI dengan rakyat serta meneguhkan semangat kebersamaan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Karena anak perempuannya AA dianiaya, Titin Apriana melaporkan tetangganya ke Polrestabes Palembang. Menurut keterangan ibu korban, awalnya anaknya yang bermain bersama teman lainnya tiba-tiba dikejar pelaku. Terlapor kemudian menarik rambut korban dan menyeretnya hingga korban terjatuh di aspal. Akibatnya korban mengalami luka lebam di wajah. Motif penganiayaan diduga karena pelaku tersinggung dengan perkataan korban dan temannya. Nah itu ngapa adik kata kau salah aku, tidak pun kami lewat baik, kami ketawa cerita masalah Facebook itu kan video TikTok, TikTok Mimi perjigong, nah dia tadi tersinggung, karena mereka banyak dikata Mimi jigong, jadi dia tersinggung. Mimi itu siapa? Anaknya. Laporan ibu korban kini dalam penanganan polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Amerika Serikat mengalahkan Bolivia di laga pertama. Nyalakan semangat dengan berbagai informasi seputar olahraga. Voli putri Jepang gagal cetak sejarah menjadi tim Borneo Hornbills kunci tiket playoff usai bungkam tim kuda hitam Satria Bengawan Solo. PSSI Nurdin Halid resmi menjadi ketua umum PPPLT dari seluruh penjuru dunia. Kompas Sport pagi setiap hari pukul 4 pagi live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Kasus kekerasan yang dialami salah satu dokter kos terkait jadwal piket malam Nataru berlanjut. Kementerian Kesehatan menyatakan status mahasiswa LD telah dibekukan, namun hal ini dibantah pihak Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Wakil Dekan Bidang Akademik bersama Dekan FK Unsri menegaskan status LD dan korban masih mahasiswa aktif FK Unsri. Penetapan status mahasiswa dari kedua pihak bukan kewenangan Kemenkes. Saat ini korban sedang beristirahat, sementara LD diistirahatkan namun bukan berarti stop out atau drop out. Tidak ada wewenang, karena Lady itu adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya. Jadi bukan wewenang kementerian apapun, yang ada adalah kementerian wewenang Universitas Sriwijaya, dalam hal ini adalah Fakultas Kedokteran. Dan kita adalah di bawah Kementerian Pendidikan, dan ini kita sudah laporkan ke pihak rektorat. Pak, diistirahatkan itu apakah sama dengan dibekukan? Tidak, beda status. Nah, jelas aktivitas belajarnya kan kita hentikan dulu. Itu sampai batas waktu Pak, kapan? Bukan stop out, bukan apa itu. Sampai batas waktu kapan Pak? Belum bisa ditentukan Pak sekarang Pak. Artinya pembatasan waktu ini tidak tertulis Pak, hanya lisan aja? Iya, kita lihat situasinya.
Pihak FK Unsri juga menyampaikan tim investigasi yang telah dibentuk masih terus mengumpulkan data terkait kasus ini. Jika nantinya ditemukan pelanggaran akademik, barulah tindakan akan diambil. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mbak, tadi berapa pertanyaan Mbak ditanya Mbak? Gambar ini kami rekam sesaat setelah Lady Aurelia Pramesti keluar melalui jalur lain dari kantor polisi menuju mobil yang sudah menunggu sejak 30 menit sebelum pemeriksaan selesai. Lady bersama ibunya Sri Mailina diperiksa selama hampir 12 jam di Polsek Ilir Timur 2 Palembang pada Senin 16 Desember 2024 siang hingga larut malam. Kuasa hukum ibu dan anak ini menerangkan, pemeriksaan tidak dilakukan di Mapolda Sumsel atas keputusan tim penyidik untuk menghindari awak media, menyusul kondisi kesehatan Lady dan ibunya tengah turun. Karena banyak media yang akan meliput dan juga klien kami dalam kondisi drop, jadi kami diperintahkan dialihkan di area sini. Toh ini kan masih kantor polisi. Oh, berarti permintaan penyidik Bu ya? Iya, penyidik karena media banyak, jadi kami dialihkan di sini seperti itu. Nah, karena mengingat kondisi klien kami drop, kalau dilakukan pemeriksaan dengan media yang banyak itu di ini mungkin kondisinya jadi tidak tenang seperti itu. Lady keluar dari ruang pemeriksaan terpisah dari ibunya yang ditemani beberapa orang. Sementara Sri Mailina keluar didampingi kuasa hukum dan sempat menemui awak media dan menyampaikan permintaan maaf pada korban dan keluarganya. Sri yang saat itu berada di lokasi kejadian meminta maaf dan menyesalkan penganiayaan itu terjadi. Saya atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda Lutfi beserta orang tua atas kejadian pemukulan yang dilakukan supir saya atas nama Fadila, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Lutfi atas kejadian ini. Seiring kasus penganiayaan di kepolisian, nama Lady Aurelia Pramesti diistirahatkan sebagai mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Hal tersebut disampaikan pihak FK Unsri. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ketika ada kesempatan kita akan coba Usai menetapkan sopir pribadi sebagai tersangka, polisi memeriksa Lady Aurelia Pramesti dan ibunya Sri Mailina atas kasus penganiayaan Dr. Koas. Pemeriksaan berjalan hampir 12 jam, yang berlangsung sejak Senin 16 Desember 2024 siang hingga larut malam di Polsek Ilir Timur 2 Palembang. Titis Rahmawati, kuasa hukum keduanya, mengungkapkan pemeriksaan ibu dan anak ini sebagai saksi mengenai kronologi kejadian dan penyebab penganiayaan, dengan masing-masing dicecar 35 pertanyaan tim penyidik. Menurutnya pertemuan bersama korban tersebut atas kehendak Sri Mailina sendiri. Usai Lady mengadu pembagian jadwal piket dianggap tidak adil. Ia menyatakan kedatangan Lady dan ibunya berharap agar kasus dapat cepat selesai dan masih akan berupaya memediasi dengan korban. Jadi pemanggilan ini kami inisiasi sendiri karena ingin masalah ini cepat selesai dan cepat status hukum dari si tersangka pemukulan tersebut. Sudah ada mediasi dilakukan pada korban? Selama ini kami sudah beberapa kali mediasi, tapi belum bisa bertemu, dan juga kita sudah melakukan si Lady juga sudah WA pribadi kepada si Lutfi permohonan maaf tapi belum dijawab. Kasus penganiayaan Dr. Koas kini masih terus bergulir di Unit 5 Subdit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aji Arif Hidayat, seorang mahasiswa di Palembang, melaporkan pencurian motor yang dialaminya ke Polrestabes Palembang. Menurut keterangan Aji, ia awalnya memarkir motor di halaman kos dalam keadaan terkunci stang dan pagar kos yang digembok, kemudian pergi tidur. Beberapa jam kemudian, Aji dibangunkan temannya yang memberitahu motornya sudah tidak ada di parkiran. Aji lantas memeriksa CCTV dan melihat pencurian itu. Pelaku diduga lebih dari satu orang dengan cara merusak gembok pagar kos. Di mana? Oh, jam berapa itu? Jam 7. Itu digembok posisi? Iya. Kunci pagar? Iya. Digembok juga? Iya. Hingga kini kasus pencurian motor yang dialami Aji Arif Hidayat masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
kesegaran daging yang dijaga banget. Seger banget ya, mumtaz. Yummy. Pencinta seblak. Cantik ya. Ketika masuk di mulut itu, aroma smokinya ya kan. Pecah men. Mamma mia. Dapat udang gede-gede gini, rempahnya berasa banget. Lazis. Sajian aroma menggugah selera. Mumtaz. Ragam cita rasa tersaji dalam Cerita Rasa. Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. bersama saya Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Seorang remaja Z, warga Kelurahan Seberang Ulu 1 Palembang, mengalami luka bakar di bagian punggung dan tangannya setelah disiram seorang pria dewasa. Menurut keterangan, awalnya korban bermain sepak bola bersama terduga pelaku. Saat tengah bermain, terduga pelaku menyuruh keluarga korban untuk mengambil minum namun ditolak. Terlapor yang emosi kemudian memukul keluarga korban dan dibalas lalu kabur dan meninggalkan terduga pelaku. Usai dipukul balik, terduga pelaku kemudian mengambil air keras lalu mengejar keluarga korban. Usai dipukul balik, terduga pelaku kemudian mengambil air keras lalu mengejar keluarga korban. Namun karena keluarga korban kabur, terduga pelaku menyiramkan air keras tersebut ke korban. Dia kan main ke tempat misalnya. Nah misalnya ini berbala, tahu-tahu terkabar dia ini disiram cukup parah. Tapi keadaannya ada di rumah, masalahnya. Jadi terkejut lah, langsung ke TKP kan, langsung dibawa ke rumah sakit itu kan. Itu luka di mana aja? Disiram di bagian sama bagian? Sama tangan kan. Tangan. Nggak tahu masalah juga, ini tahu-tahu disiram baik. Salah sasaran mungkin orang itu? Tidak, mungkin dia nggak tahu apa misalnya apa kan. Oh iya, oke. Peristiwa ini dilaporkan keluarga korban ke Polrestabes Palembang dan kini laporannya dalam penanganan polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pekerja dan buruh di Sumatera Selatan menyampaikan 3 tuntutan utama pada unjuk rasa di kantor Gubernur Sumsel. Tuntutan masing-masing, revisi upah minimum sektoral Provinsi Sumatera Selatan, pengumuman segera UMP Kabupaten dan Kota, serta UMS Kabupaten dan Kota. Perwakilan buruh diterima Sekda Sumsel yang mengatakan akan segera menyampaikan aspirasi tersebut kepada PJ Gubernur Sumsel. Keputusan dari PJ Gubernur akan diumumkan pada Senin 23 Desember 2024. Kawasan kerja atensi Pak Kadis kalau ada presiden bandel memberikan sanksi dan dilaporkan. Artinya Senin Pak ya? Hasilnya harus Senin nanti ya? Senin masih perkembangan. Menanggapi jawaban Sekda, buruh berharap ada kabar baik setelah penyampaian ini. Ya kalau ternyata Bapak PJ Gubernur ternyata berkeras dengan keputusannya, tentu kawan-kawan akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar dan tidak menutup kemungkinan akan nginap di kantor gubernur ini. Ya itu keputusan akhir dari kawan-kawan. Jika tidak ada perubahan, buruh mengancam akan melanjutkan aksinya di kantor gubernur. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas FK Unsri yang dilakukan sopir orang tua sesama koas masih bergulir dan mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk Kompolnas. Sejak Senin lalu, Kompolnas ikut mengawal kasus ini dengan memeriksa korban, saksi, dan mengumpulkan bukti serta rekam jejak digital. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menyatakan temuan pemeriksaan ini akan dicocokkan dengan hasil penyidikan polisi. Mereka juga akan memeriksa Lady Aurelia Pramesti dan ibunya Sri Meilina yang sebelumnya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Terkait pemindahan pemeriksaan kedua saksi tersebut, Hoirul menegaskan bahwa itu masih sesuai dengan aturan hukum dalam konteks kenyamanan. Kompolnas juga meminta agar kasus ini ditangani secara profesional dan transparan.
Kami ngecek semua rekam jejak digital, dan rekam jejak digital itu apakah menjadi satu starting point untuk menentukan konstruksi peristiwanya kayak apa, ya, konstruksi kerangka kejahatan yang sesuai dengan pidananya kayak apa, kami cek itu, dan semua yang terkait pembuktian digunakan untuk penetapan tersangka. Sarannya untuk kita semua, untuk penyidik, untuk kita semua, untuk masyarakat, ayo kita bersama-sama mengawal proses kasus ini secara profesional. Setelah sopir pribadi ditetapkan sebagai tersangka, proses penyelidikan kasus ini masih dilakukan oleh Unit 5 Subdit 3 Jatanras di Ditreskrim Polda Sumsel. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. A. Guru musik di Palembang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan pelecehan seksual pada anak muridnya. Kapolrestabes Palembang menerangkan, tersangka membujuk korban melakukan pelecehan agar tangan korban bisa lentur. Kejadian tersebut terjadi pada 7 Desember 2024 di studio musik tempat tersangka dan korban bertemu. Modusnya adalah membujuk rayu, rekan-rekan sekalian. Modusnya adalah membujuk rayu, kemudian mengajarkan anak tersebut agar kiranya tangan yang digunakan untuk belajar piano itu lebih lentur. Yang pada akhirnya yang bersangkutan, saudara AB satu tersangka, mencari cara untuk melampiaskan hasratnya, perbuatan yang tidak senonoh dengan melakukan tindakan yang cabul atau kekerasan seksual pada anak tersebut. Motifnya adalah untuk memuaskan hasrat seksnya. Modus operandinya membujuk rayu korban agar kiranya tangan korban yang digunakan untuk memainkan piano menjadi lebih lentur. Tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengusaha dan pemerintah tak terpisahkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa mewujudkan cita-cita mereka? Penghasilan yang tidak menentu ini pastinya kita harus ada Keduanya hitungan yang pas. berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ikuti diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Barang bukti narkoba jenis sabu seberat 2,1 kg dimusnahkan Satres Narkoba Polrestabes Palembang setelah melalui uji laboratorium forensik oleh tim Lab 4 Polda Sumsel. Hasil uji tersebut menunjukkan sabu tersebut positif mengandung amfetamin. Setelah uji lab, barang bukti dimusnahkan dengan diblender bersama pembersih keramik lalu dibuang ke saluran air. Pemusnahan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara 5 tersangka, sekaligus mencegah penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bank utama adalah polda-polda perbatasan Aceh, Riau, Sumut, Kepri, ya, Bangka Belitung adalah polda-polda perbatasan yang terjangkau oleh sarana transportasi dari luar dengan mudah. Tentunya dengan adanya posisi di hulu tersebut, apabila dilakukan penegakan hukum, pengamanan, penjagaan secara akurat, tentunya barang bukti sabu yang akan dimasukkan
ke daratan pulau-pulau di Indonesia, khususnya Pulau Sumatera itu jangan terjadi. Kelima tersangka diketahui merupakan pengedar narkoba jaringan lintas provinsi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ratusan warga Palembang antusias mengunjungi pasar murah yang digelar pemerintah Kota Palembang menjelang Natal dan Tahun Baru. Warga terlihat menyerbu beras SPHP yang dijual dengan harga murah, hanya Rp56.000 per 5 kg, yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar yang sudah mencapai Rp75.000 per 5 kg. Pasar murah ini diadakan untuk meringankan beban warga, mengingat harga kebutuhan sering naik jelang akhir tahun. Pada kegiatan ini, 2 ton beras SPHP habis terjual hanya dalam waktu sekitar 1 jam. Bekerjasama dengan Disperindak melaksanakan kegiatan peningkatan daya beli masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru ini agar kemampuan beli masyarakat dapat terakomodir melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Palembang. Selama Desember 2024, pasar murah akan digelar di 9 titik dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibanding pasar. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca buruk yang dapat menyebabkan banjir di sejumlah titik menjelang akhir tahun. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemkot Palembang menyiagakan 15 tim Satgas yang akan memantau titik rawan banjir 24 jam. Dinas PUPR Palembang terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi cuaca agar banjir dapat segera diatasi, serta siap melakukan penanganan cepat jika banjir terjadi. Kita juga punya data dengan BMKG pada saat hujan ekstrim, hujan lebat, tim kita ada dengan peralatan dengan person. Ya, kita akan lakukan penanganan segera bila ada banjir. Selain itu, Pemkot juga telah menyiapkan peralatan seperti 2 mesin pompa portable kapasitas besar dan 4 mesin pompa portable kapasitas kecil. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Deretan prajurit infanteri tradisional yang mengenakan pakaian sederhana dan senjata hasil rampasan tentara Jepang ditampilkan dalam upacara peringatan Hari Juang ke-76 Infanteri di pelataran Benteng Kota Besar Palembang, Kamis 19 Desember 2024. Tepat saat prajurit infanteri berjuang tanpa lelah mempertahankan Yogyakarta dari agresi militer Belanda kedua 19 Desember 1948 silam. Kala itu Panglima Besar Jenderal Sudirman mengeluarkan perintah kilat untuk Angkatan Perang Republik Indonesia melakukan perang gerilya yang dipimpin langsung olehnya. Semangat juang pasukan infanteri, bagaikan api yang membara mempertahankan kemerdekaan inilah merupakan cerminan nyata dari generasi pendahulu yang rela mengorbankan segalanya demi kemerdekaan. Pangdam II Sriwijaya mengatakan, infanteri yang profesional, modern, dan adaptif untuk mendukung tugas pokok TNI AD. Semangat juang mereka menjadi inspirasi untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara. Dari rangkaian peringatan Hari Juang Infanteri ini dilakukan juga napak tilas. Peleton Beranting Yuda Wastu Pramuka Jaya yang diikuti 10 peleton pengantar dari bantuan tempur dan non-tempur. Ini juga sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat, di mana sepanjang perjalanan itu kita juga melakukan karya bakti bersama-sama dengan masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat di situ kita melakukan itu. Antara lain ada pembersihan, kemudian ada semacam bakti sosial dan sebagainya. Tak akan dilupakan keberhasilan pasukan infanteri mempertahankan kemerdekaan dibantu kekuatan rakyat, sehingga pasukan infanteri yang berasal dari rakyat harus berjuang untuk kepentingan rakyat dan selalu bersama rakyat. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut, ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.
Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Tiba-tiba mengadang bus Transjakarta dengan membawa senjata tajam. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial, Pelaku yang tak lain merupakan bawahan Agus ditangkap. hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Aisyah Nurfadilah, bocah perempuan 13 tahun, warga Jalan Panca Usaha, Lorong Wakaf 4, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, ditemukan tewas di belakang lemari rumahnya. Korban sempat meminum jamu yang diberikan kakak iparnya Rika beberapa jam sebelum ditemukan meninggal dunia, menurut keterangan ibu korban. Sebelumnya, korban diketahui sempat cekcok dengan kakak iparnya tersebut. Setelah keributan, Rika memberikan jamu kepada korban. Tak lama setelah meminumnya, Aisyah ditemukan tak bernyawa. Temunya di belakang gerobak, belakang lemari, jola telengkok, lah dekatin nyawa lagi. Sempat minum apa tadi, Bu? Tidak tahu, katanya minum jamu, kami tidak tahu. Tidak tahu. Minum jamu, gitu. Jamu dari siapa, Bu? Dari yang pelaku tadi. Siapa, Bu, itu, Bu? Rika. Menantu Ibu. Menantu Ibu. Iya. Emang sempat keles, Bu, sering, Bu? Iya, sama yang dia ni tadi sempat keles dulu, tapi taklah baik, dia WA terus. Sangku anakku ni tadi percaya lah baik, ujinya Rika lah baik. Jam berapa, Bu, minum jamu tadi? Tak tahu, aku tak tahu. Pokoknya keluar dari rumah tadi 1:30 dia. Bu, itulah ketemu dah kejang-kejang atau keluar bus apa gimana? Tidak, dia kedua mula malam keras, jam 5 ni lah baru ketemu. Baru ketemu, Kami tak tahu. Untuk memastikan penyebab kematian, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Katanya ada temuan mayat perempuan. Kemudian setelah datang di TKP, ini dibawa ke Rumah Sakit Bari, dan penjelasan dari keluarga korban bahwasanya korban ini ikut kompetisi minum jamu yang dipersiapkan oleh ayu iparnya sendiri. Kemudian mayat ini ditemukan oleh kakak kandungnya sekira jam 05.00 sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian karena diduga adanya keracunan minum jamu tadi, jadi jenazah ini akan diotopsi. Selanjutnya kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Keluarga korban sudah melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai melakukan otopsi pada jenazah bocah 13 tahun yang ditemukan tewas di belakang lemari rumahnya, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang menemukan beberapa tanda kekerasan benda tumpul, yakni di dahi, dagu, dan kaki. Dugaan sementara korban ANF tewas karena kekurangan oksigen. Mengenai dugaan racun di tubuh korban, dokter forensik masih menunggu hasil laboratorium dari pemeriksaan toksikologi. Korban diduga tewas sesaat setelah meminum jamu yang diberi kakak iparnya. Menurut informasi keluarga, korban dan terduga pelaku sempat terlibat adu mulut. Pada pemeriksaan luar memang kita juga ada luka lecet ya. Luka lecetnya pada dahinya, kemudian pada dagunya, pada kakinya, kanan kiri. Ya, itu pada pemeriksaan luar ya. Kemudian bibirnya ini biru. Ya, kemudian tangan juga di bawah tangan juga biru. Itu pemeriksaan luar. Pada pemeriksaan dalamnya ya tanda-tanda sianosis. Tapi untuk penyebab kematian kita nggak tahu. Bukan keracunan jamu katanya. Nah itulah saya bilang tadi, kan kita ambil bahan tadi, organ-organ dalam untuk dilakukan pemeriksaan racun tadi, toksikologi. Belum nggak ada tanda-tanda yang menyebab benar-benar mati, ini nggak tahu. Tunggu hasil lab. Iya, kita tunggu hasil lab dulu aja. Keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke Mapolrestabes Palembang menyusul terduga pelaku kabur dari rumah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tempat
Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang dan tim Inafis menggelar olah TKP sementara terkait tewasnya anak perempuan 13 tahun yang diduga diracun kakak iparnya di Jalan Pancar Usaha, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Dari TKP, polisi menemukan jamu yang dikemas dalam botol minuman yang diduga dikonsumsi korban. Selain mengumpulkan barang bukti, polisi juga memintai keterangan ayah korban. Anak gitu tadi, Yuda tadi. Sama nemuin Pak? Ya, duduk di situ lah dia. Di belakang lemari? Di belakang lemari. Oh, sempat dia ada WA katanya? Yo, sempat dia ada WA sama kakaknya. WA apa Pak isi? WA-nya ngomongkan carilah adikmu di belakang gerobak. Oh itu ya? Yo. Dia sekarang lagi? Siapa lari sekarang? Itu ditemu ke botol di mana Pak tadi? Botol di luar. Itu kan minuman apa? Jamu apa? Enggak tahu aku gitu. Belum tahu ya. Isak tangis teman, kerabat serta keluarga mengiringi pemakaman AN, bocah perempuan berusia 13 tahun yang tewas diduga diracun kakak iparnya. Mereka berduka karena tidak percaya korban meninggal dunia karena diracun oleh kakak iparnya. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Nagasuida Kamis siang setelah selesai divisum di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Ayah korban menyebut jika anaknya diracun menggunakan racun ikan yang dilarutkan dalam jamu. Ia berharap pelaku dapat segera ditangkap polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ruda paksa yang korbannya anak perempuan difabel babak belur dihakimi warga usai kepergok warga di dalam kamar rumah korban. Menurut keterangan, pelaku mencari barang bekas lewat di depan rumah korban di kawasan Gandus. Melihat korban duduk sendirian di depan pintu, pelaku kemudian membawa korban ke dalam kamar rumahnya dan melakukan kejahatan tersebut. Korban dirayu akan diberi uang Rp15.000. Pelaku kemudian diserahkan ke Polrestabes Palembang. Dengan modusnya seolah-olah berpura-pura menanyakan apakah di rumahnya ada barang rongsokan. Kebetulan tersangkanya adalah berprofesi sebagai seorang pemulung jalanan yang setiap harinya melintas di rumah korban. Pada saat korban mengatakan tidak ada dengan bahasa isyarat, kemudian korban masuk ke rumah dan masuk ke kamar karena merasa takut. Tersangka mengikuti masuk ke rumah dan kemudian ikut masuk ke kamar korban. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Semangat pagi. Perbarui informasi seputar peristiwa dari seluruh Indonesia dalam berita terkini. 2 kapal terbakar, 4 ABK berhasil selamat. Diduga sopir mengantuk sebuah truk kontainer jatuh ke lahan kosong. Jadikan pelengkap referensi untuk memulai hari. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi. Hanya yang utama, yang layak Anda percaya. Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel melakukan penggeledahan di kawasan Babakan, Kota Bogor, Jawa Barat terhadap 2 kurir narkoba. Dari tangan keduanya, Yogi Yanuar dan Muji Supriyanto, polisi menyita 50 kg sabu yang disembunyikan di bagian belakang mobil, dikemas dalam karung dan dibagi menjadi 25 paket besar. Kedua tersangka merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional asal Iran. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya di Lubuk Linggau dengan 3 kg sabu. Sabu-sabu tersebut diduga akan diedarkan pada malam pergantian tahun.
Sabu ini berasal dari Timur Tengah, dari Iran tepatnya, yang dibawa lewat perairan internasional, terus ketemu pembeli, jaringannya, setelah itu mendarat di Pekanbaru. Dari Pekanbaru baru dibawa ke Jawa, tepatnya di Bogor. Terus kita melakukan pengejaran, akhirnya tertangkap di Bogor kota. Untuk tersangka ada 2 orang, untuk barang bukti 50 kg jenis sabu-sabu. Kedua tersangka kini terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rika Amalia, ibu rumah tangga yang diduga meracuni adik iparnya, ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Palembang. Tersangka ditangkap di 13 Ilir Palembang saat akan kabur ke Lampung. Menurut Kapolrestabes Palembang, dari hasil pemeriksaan, tersangka meracuni adik iparnya dengan racun ikan sebanyak 250 gram yang dilarutkan dalam jamu. Tersangka membeli racun ikan tersebut melalui marketplace. Saat memberi jamu yang sudah dicampur racun pada korban, tersangka berpura-pura membuat tantangan ke korban. Jika korban bisa menghabiskan jamu tersebut, akan diberi uang. Melihat korban tewas, tersangka kemudian menyembunyikan jasad korban di balik lemari lalu kabur. Dari tersangka, polisi menyita botol air mineral bekas yang digunakannya untuk tempat jamu yang dicampur racun. Hal itu dilakukan tersangka karena sakit hati anaknya yang baru 3 bulan sering diejek korban dan keluarganya. Motif dendam, motif jengkel, inilah yang memicu daripada proses pembunuhan tersebut, di mana korban telah merencanakan, saya ulangi, tersangka sudah merencanakan membeli sebuah bahan secara online, ya, dan kami sudah melakukan penyitaan terhadap produk tersebut. Demikian juga kami sudah melakukan penyitaan capturean pemesanan yang ada secara online terhadap sebuah barang racun ikan atau putas. Dari racun yang telah dipesan tersebut, tersangka memberikan iming-iming. Lagi dengan modusnya adalah mengiming-imingi untuk meminum. Kalau tidak mabuk, nanti akan tidak mutah ya. Akan diberikan imbalan uang Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman seumur hidup atau mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mia Yunita, salah satu petugas di SPBU Rest Area, kilometer 311 Jalan Tol Ruas Kayu Agung Bakahuni, petang itu masih bertugas seperti biasanya, memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak pengendara yang melintas di salah satu ruas tol Trans Sumatera tersebut. Di momen libur Natal dan Tahun Baru, kesibukannya sebagai petugas SPBU lebih meningkat, seiring naiknya jumlah kebutuhan BBM saat momen tersebut. Terkadang Mia dan sejumlah rekan petugas SPBU lain juga harus tak berkumpul keluarga saat momen seperti ini, untuk memastikan kebutuhan energi dapat tersalur pada yang membutuhkan. Pernah sih. Mana rasanya? Ya, cuman ya namanya gawean ya Pak. Pasti kita penting gawean dulu. Yang kayak kalau keluarga, apa? Sedih. Yang sedih itu pasti ada, tapi ya gawean nama gaweannya kita gawean dulu lah. Nanti lah kalau keluarga kumpul kan nanti masih bisa kita sama keluarga, masih bisa di part selanjutnya kan masih ada kita. Pada momen libur Natal dan Tahun Baru 2024, Pertamina Patraniaga memperkirakan lonjakan kebutuhan BBM di Sumatera Selatan pada 24 Desember 2024 saat arus mudik Natal dan arus balik pada 29 Desember 2024. Untuk konsumsi solar di Sumsel saat momen ini diperkirakan turun 3,5% dari konsumsi harian atau 1.568 kiloliter, karena kendaraan berat dibatasi pergerakannya. Sementara untuk konsumsi Pertalite diperkirakan meningkat 2.030 kiloliter per hari, naik 5,2% dari rata-rata konsumsi normal. Peningkatan pasti terjadi karena traffic bertambah. Untuk gasolin ya seperti Pertalite dan Pertamax itu diperkirakan di angka sekitar 5%. Ya, LPG juga akan naik sekitar 3%, betul ya teman-teman ya.
Dan untuk solar sendiri selama masa Satgas ini diperkirakan akan turun. Ya, puncaknya sudah dipetakan oleh teman-teman kapan arus berangkat, arus balik, dan stok untuk hari-hari tersebut. Yang lonjakannya pasti melebihi angka-angka yang saya sebutkan tadi, itu sudah disiapkan dengan baik oleh teman-teman. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran, walaupun terjadi lonjakan kebutuhan, tapi stok BBM maupun LPG aman. Penyaluran juga insya Allah aman. Di Sumatera bagian selatan, Pertamina Patra Niaga menyiagakan 10 terminal BBM, 2 terminal LPG, 681 SPBU, 1.127 Pertashop, 55 SPBE, 526 agen LPG, dan 6 aviation fuel terminal selama momen Natal dan Tahun Baru 2025. Pertamina juga menyediakan layanan tambahan BBM di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama dengan 81 SPBU siaga, 108 outlet pangkalan LPG siaga, 7 unit kios Pertamina siaga, 7 unit motoris, 14 unit mobile storage, dan 2 titik serambi My Pertamina. Purwantoro, Kompas TV, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sebanyak 1.836 personil Polrestabes Palembang mulai ditugaskan pada Jumat 20 Desember 2024 pagi untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 di sejumlah wilayah Kota Palembang. Dari jumlah tersebut, 1.062 personil akan ditempatkan di gereja-gereja di seluruh kota, sementara 601 personil akan dikerahkan ke pos pengamanan yang tersebar di berbagai titik. Para anggota ini adalah anggota yang nantinya akan mengisi pada 10 pos pengamanan, 3 pos terpadu, dan 2 pos pelayanan. Pos pelayanan ada di Bundaran Air Mancur dan Simpang DPRD. Pos terpadu ada di Bandara, di Pelabuhan Bon Baru, dan di stasiun kereta api. Sementara pos pengamanan ada di 10 titik yang mendekati jajaran polsek masing-masing. Inilah yang kita gelar untuk mendukung Nataru tahun 2024. Personel yang ditugaskan akan dilengkapi senjata lengkap untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan demi menciptakan suasana yang kondusif selama perayaan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Bandara SMP 2 Palembang belum terganggu dengan adanya musim penghujan saat ini, seperti jarak pandang atau cuaca buruk. Jika cuaca buruk, SMP 2 sudah memiliki langkah-langkah mitigasi dan antisipasi melalui kesiapan personel, peralatan, dan prosedur. Untuk penerbangan sehari-hari, SMP 2 selalu memastikan keamanan, kenyamanan penumpang, dan fasilitas yang aman untuk penerbangan. Yang pertama, sebelum posko maupun sehari-hari kita sudah menyampaikan terkait dengan safety awareness, kemudian safety promotion maupun safety assurance. Jadi kita pastikan semua facility dari mulai people, kemudian facility dan prosedur kita siapkan untuk kegiatan operasional penerbangan. Dan ini juga tidak hanya ketika ada Nataru, tapi setiap hari kita pastikan operasional penerbangan bisa berjalan dengan baik, dengan aman, dengan selamat, kemudian dengan lancar serta nyaman buat seluruh pengguna jasa bandara.
Saat momen Natal dan Tahun Baru, di Bandara SMP 2, posko akan dimulai pada 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Di bandara akan terjadi kenaikan jumlah penumpang hingga 165.617 orang pada masa angkutan Nataru. Jumlah ini naik 5% dibandingkan Nataru tahun 2023. Diprediksi puncak arus mudik terjadi pada 21 Desember 2024 dan arus balik pada 5 Januari 2025. Sementara extra flight pada masa Nataru dari maskapai belum ada penambahan jadwal penerbangan. Namun menurut data dari Kementerian Perhubungan akan ada extra flight sebanyak 34 maskapai. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Persiapan menyambut Natal 2024 di Gereja Katedral Santa Maria sudah mencapai 80%. Selain itu, Katedral Santa Maria Palembang juga melakukan aksi sosial dengan mengumpulkan sembako untuk dibagikan pada warga yang berhak, sehingga tak hanya beribadah namun aksi sosial pada sesama. Natal tahun ini mengangkat tema sehati sejiwa pergi ke Bethlehem, yang dimaknai tahun 2025 seluruh umat sehati sejiwa bersatu membangun persaudaraan yang konkret, meneladani dan mengikuti jalan Tuhan Yesus. Diharapkan di Natal tahun ini bisa membawa kedamaian untuk semua. Terkait dengan perayaan Natal ini, mudah-mudahan kita selain mengalami kedamaian dalam hati karena Tuhan Yesus yang datang, semoga hidup kita pun juga bisa menjadi sumber damai sukacita bagi sesama lewat kebaikan-kebaikan yang kita berikan, yang kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selain rangkaian ibadah di 24 Desember malam dan 25 Desember pagi, Gereja Katedral Santa Maria juga menyelenggarakan Natal untuk lansia pada 27 dan 29 Desember untuk anak-anak. Misa Natal akan diadakan pada 24 Desember malam mulai pukul 19.00 hingga 21.00 dan dilanjutkan misa pagi dari pukul 08.00 hingga 10.00 waktu Indonesia Barat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kesibukan terlihat di salah satu toko bunga yang berada di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Bukit Sangkal, Palembang, yang mulai banjir pesanan bunga segar mendekati Natal dan Tahun Baru. Bunga-bunga yang dipesan beragam hingga pohon pinus. Rangkaian pohon pinus yang tersedia di toko ini pada momen Natal, yakni Nobilis Christmas Tree Snow atau pohon Natal salju, dan Nobilis Christmas Tree Green atau pohon Natal hijau. Sementara untuk bunga segar berbagai bunga tersedia, mulai mawar, lili, garbera, pom-pom, gompi, aster, krisan, dan sedap malam. Eki Pratama, pengelola toko bunga menerangkan, rangkaian bunga segar nuansa Natal dipesan dengan harga beragam mulai dari Rp500.000. Selain bunga, rangkaian pohon pinus segar juga paling sering dicari. Rangkaian pinus itu dibanderol mulai dari Rp850.000 sampai Rp1,5 juta. Di sini, pohon pinus diimpor dari Belanda dan Cina. Sebelum tiba di Palembang, pohon pinus tersebut dikirim ke Jakarta dan melewati proses karantina. Rangkaian pohon pinus banyak diminati karena mampu bertahan sampai 2 bulan setelah pembelian. Spesialnya itu bunganya kita yang fresh flowernya itu impor, kebanyakan impor. Ada memang yang lokal, tapi kita kebanyakan impor karena lama lebih nggak cepat rontok untuk yang bunga impor. Harganya pun juga kita sebenarnya masih sangat-sangat terjangkau ya untuk ukuran bunga impor itu sangat reasonable banget. Usaha yang dibuka sejak 2015 silam ini memang menawarkan beragam rangkaian bunga segar maupun artifisial. Pemesanan dapat langsung datang ke lokasi usaha atau melalui media sosialnya. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Burung makau dikenal dengan warna bulunya yang eksotis dan cantik, didominasi merah, biru, kuning, dan hijau. Selain penampilannya, makau juga terkenal dengan atraksi free flight-nya, menarik banyak orang untuk memeliharanya. Di Palembang, seorang pecinta burung paruh bengkok ini, Naufal, berhasil membiakkan makau yang masih jarang dilakukan. Setelah 3,5 tahun memelihara burung ini, Naufal tertarik untuk mencoba membiakannya. Bahkan pada 2024, menjadi pembiakan makau pertama di Sumatera Selatan. Budidaya makau tergolong sulit, terutama dalam proses breeding. Karena harus menyiapkan pakan berkualitas, lingkungan yang nyaman, dan kelembaban sesuai menjadi kuncinya. Proses kawin bisa memakan waktu hingga 7 tahun, dan penetasan membutuhkan biaya ekstra untuk mesin penetas yang bisa mencapai Rp6 juta.
Dengan mesin penetas sederhana, Novel berhasil menghasilkan 2 anak burung makau. Untuk mengetahui jenis kelamin burung ini, tes DNA diperlukan karena perbedaan kelamin tidak terlihat jelas. Kalau untuk budidaya burung makaunya sendiri, sebenarnya itu tergolong dari hewan-hewan lain cukup sulit ya. Karena di sini pun hanya segelintir, dan untuk tahun ini kami masih yang pertama untuk breeding makau ini. Untuk tahun ini ya, dengan mesin tetas sendiri gitu. Jadi kalau untuk breedingnya itu dia usia breeding biasanya lancar di usia 6-7 tahun. Jadi kalau burung-burung usia 3 tahun itu belum bisa, kayak gini udah 3 tahun bisa. Terus juga untuk kesiapan breeding yang paling penting itu kita harus pakai pakan-pakan yang paling penting berkualitas. Udah gitu kita juga harus menjaga psikis dia. Jadi dia nggak boleh terlalu stres. Dia nggak boleh, kita harus ciptakan lingkungan dan ekosistem atau habitat kandang dia harus bagus. Dan juga telur burung itu wajib diputar 1-2 jam sekali. Jadi kita harus begadang untuk muternya atau beli mesin tetas otomatis yang harganya cukup mahal, terbilang mahal gitu, sekitar 5-6 jutaan. Kalau kemarin kami di sini karena kami ingin mempelajari secara khusus, kami pakai mesin inkubator yang harga 1 jutaan, tapi kami putar manual, dan masalah untuk humidity-nya juga kami atur seluruhnya secara manual, dan alhamdulillah itu hasilnya ada 2 ekor sehat. Yang percobaan yang terakhir ini ada 2 ekor sehat. Itu sudah kami kasih ringnya, sudah kami bikinkan untuk sexing DNA-nya, karena kita harus tahu untuk dia cowok apa cewek, itu kita harus tes DNA, dan itu lumayan ribet. Harga makau usia 4,5 hingga 6 bulan berkisar antara 28 juta hingga 32 juta rupiah. Sementara yang sudah terlatih bisa mencapai lebih dari 40 juta rupiah per ekor. Reski Oktora, Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Rubiansyah pamit, terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.